Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Salam jumpa kembali di channel Indonesia Sejahterawis. Channel berbagi manfaat, inspirasi, solusi, pandangan, gagasan dengan sudut pandang yang berbeda. Kembali bersama Wahyu Hapsoro Wibowo di sini. Salam kebangkitan, salam kemajuan, salam kemapanan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita mulai dengan pertanyaan, apakah benar kesejahteraan hanya sebatas rumah megah, gaji besar, dan harta berlimpah? Ataukah ada ukuran yang jauh lebih tinggi, lebih agung, yang menentukan kebahagiaan sejati sebuah bangsa? Sering kita bertanya, bagaimana kita mengukur kesejahteraan suatu bangsa? Apakah dengan angka pertumbuhan ekonomi? Apakah dengan tingkat konsumsi dan kemajuan teknologi? Ataukah dengan gedung-gedung yang tinggi dan yang menjulang? Hari ini, mari kita gali lebih dalam bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki ukuran kesejahteraan yang lebih luhur, lebih hakiki, lebih paripurna. Dan semua itu bermula dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila
bukanlah sekadar 5 sila yang berdiri sendiri. Ia adalah sebuah hierarki, sebuah bangunan agung. Sila pertama adalah pondasi. Dan sebagai pondasi utama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa adanya pondasi ini, sila-sila berikutnya akan goyah. Tanpa pondasi ini, seluruh struktur bangunan kesejahteraan akan rapuh, akan mudah runtuh. Mengapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa adalah sumber dari segala sumber nilai, sumber hukum, sumber moral, sumber orientasi. Kesejahteraan paripurna tidak mungkin tercapai bila hubungan manusia dengan Tuhannya rapuh. Inilah sebabnya sila pertama menjadi prioritas utama. Titik awal, syarat mutlak. Bila sila pertama kuat, maka sila-sila yang lain akan menemukan jalannya menuju harmoni kesejahteraan. Saudaraku, apa artinya kesejahteraan? Ia berarti ketika setiap anak bangsa dapat beribadah dengan tenang, ketika keyakinan dijunjung tinggi dan ditaati, ketika manusia disiplin bukan karena takut pada aturan hukum, tetapi karena takut pada Tuhannya, takut pada penciptanya. Inilah kesejahteraan yang hakiki. Lalu, bagaimana kita bisa mengukur kesejahteraan dalam perspektif ketuhanan yang Maha Esa? Jelas bukan dengan uang, bukan pula dengan benda, tapi hanya dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kita sebagai umat beragama sudah melaksanakan dan taat pada keyakinan kita masing-masing, dan kebebasan beragama
terjamin, dan terjaga. Apakah setiap warga bangsa merdeka dalam berkeyakinan? Apakah mereka sudah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadahnya dengan penuh kesadaran? Apakah toleransi antar pemeluk agama berjalan sesuai dengan aturan yang ada? Dengan demikian, kesejahteraan total berdasar sila pertama dapat diukur dari 1. Terjaminnya kebebasan beriman. Setiap anak bangsa bebas memilih keyakinannya dan tanggung jawabnya. Yang kedua, ketaatan dalam beribadah. Umat beragama sungguh-sungguh melaksanakan ritualnya dengan penuh kedisiplinan dan kesadaran. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama. Bukan hanya formalitas, tapi tercermin dalam sikap hidup sehari-hari. Yang keempat, adanya akhlak publik, meningkatnya kejujuran, sikap tolong-menolong, etika dalam bekerja. Yang kelima, keterikatan dengan Sang Pencipta. Yang ini melahirkan kekuatan, ketenangan batin, jiwa damai, dan rasa tanggung jawab. Inilah indikator kesejahteraan yang paripurna dari sila pertama. Kita tidak lagi sekadar menghitung angka material, tetapi menggali spiritualitas bangsa. Bayangkan sebuah bangsa di mana warganya rajin beribadah, juga jujur, giat dalam bekerja, di mana dengan dipenuhi kemajemukan pemeluk beragama yang berbeda-beda, namun saling menghormati, saling menopang, saling melindungi. Bayangkan jika pemimpin kita jujur, para pemimpin menjalankan amanah bukan sekadar dengan
kalkulasi politik, tetapi adanya rasa takut kepada Tuhannya, kepada penciptanya. Karena takut ada Tuhannya yang selalu mengawasi setiap tindakannya, disertai dengan rakyat yang tertib, dengan keimanan yang kuat. Jika kebijakan bangsa lahir dari nurani yang suci, maka kesejahteraan bukanlah mimpi, melainkan kenyataan yang ada di depan mata. Apakah dengan demikian bangsa ini tidak akan kuat? Apakah dengan ini bangsa tidak akan makmur? Saudaraku, inilah implikasi sila pertama. Tumbuhnya modal sosial berupa kepercayaan, kejujuran, dan kerjasama. Terbangunnya harmoni dalam perbedaan. Lahirnya etos kerja berbasis keimanan. Kesejahteraan paripurna dimulai dari jiwa yang damai dalam berketuhanan. Dan jiwa yang damai itu akan memancar dan menjadi harmoni sosial, etika publik, hingga produktivitas ekonomi. Inilah modal sosial terbesar bangsa ini. Iman yang menumbuhkan kepercayaan, etika yang melahirkan kerjasama, dan semangat yang membakar etos kerja. Tanpa ini, bangsa akan kehilangan arah. Tapi dengan adanya ini, semoga Indonesia akan berjaya.
kita bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menegakkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Sudahkah iman dan takwa benar-benar kita jadikan dasar dalam bekerja, dalam memimpin, dalam mengabdi kepada bangsa? Sekali lagi, pertanyaan kembali pada kita. Sudahkah kita benar-benar meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai pondasi hidup berbangsa? Sudahkah kita mengukur kesejahteraan bukan hanya dengan uang, tapi dengan kejujuran, dengan ibadah, dengan rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Saudara-saudara, kesejahteraan sejati tidak dimulai dari uang, tidak dimulai dari kekuasaan, tidak dimulai dari materi. Kesejahteraan sejati dimulai dari ketuhanan. Bahwa kesejahteraan sejati tidak berhenti pada materi. Ia bermula dari iman, dari ibadah, dari akhlak. Dan bila sila pertama ini kita tegakkan, maka kesejahteraan maksimal, kesejahteraan sejati insya Allah akan terwujud bagi bangsa Indonesia. Jika pondasi ini tegak, maka bangsa ini akan berdiri kokoh dan Indonesia akan benar-benar sejahtera paripurna. Ingatlah, kesejahteraan sejati bermula dari ketuhanan yang kokoh, merdeka. Bahwa martabat kehormatan satu negara harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri bersama-sama dengan warga anak bangsa yang ada di dalamnya. Martabat kehormatan
tidak akan bisa diperoleh hanya dengan berharap dari hadiah pemberian, apalagi dengan cuma-cuma. Indonesia hebat, bangsa terhormat, rakyat bermartabat. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ilahi Rabbi, meridhoi apa yang kita ikhtiarkan. Amin. Tonton terus tayangan kami berikutnya. Mari kita wujudkan Indonesia sejahtera, dimulai dari diri kita. Untuk bangsa kita, kita mulai langkah kecil menuju perubahan besar. Persatuan, kerja nyata, dan tekad kuat, Indonesia akan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, disegani dunia. Di episode ke-11 yang akan datang akan kita bahas kesejahteraan maksimal, paripurna, berkemanusiaan, beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.